Oke Wan, pada sore hari ini aku ingin mendeskripsikan kenapa sih aku bisa suka sama sejarah desain itu. Pada mulanya sejarah desain ini tak mulai dulu dari asal mulanya dulu. Asal mulanya sejarah desain ini ada bahkan sebelum sejarah itu ada. Bisa ditemukan di dalam gua-gua. Pasti kan ada yang corak-corak bekas uh, pendahulu kita, nenek moyang kita itu mengekspresikan sesuatu dalam bentuk gambaran. Nah itu kita bisa sebut sejarah desain. Awal mulanya ada di situ. Kemudian lambat laun semakin modern sejarah desain ini ada untuk kebutuhan kita sehari-hari. Pertama mulai dari benda yang kita temui sehari-hari itu kan pasti didesain dulu. Nah sejarah desain mulainya dari situ. Jadi sejarah desain ini ada karena sebagai bentuk untuk solusi dari suatu masalah. Secara grafis desain ini juga bisa mengekspresikan sebagai komunikasi atau penyampaian pesan. Misalnya flyer itu, kalau misalnya flyer kalau kamu pernah nemu di jalan gitu. Nah itu kan salah satu bentuk dari grafis desain, salah satu dari fungsi dari grafis desain adalah untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pesan dari situ. Oke, untuk grafis desain di sini aku suka juga karena enak dipandang gitu loh. Kalau kamu tahu kan, ini kamu suka lihat grafis ini, misalnya ada banner di jalan tapi kayak acak-acakan gitu kan nggak enak dilihat ya kan. Nah, makanya itu ada yang namanya grafis desain untuk membenarkan hal tersebut yang tadinya berantakan jadi terlihat estetik atau minimalisme atau gaya-gaya lainnya. Itu aku suka dari namanya desain grafis. Terus desain grafis ini karena banyak yang buat, jadi dia ini banyak stylenya juga. Jadi setiap orang itu punya style desain grafis masing-masing. Itu yang menurut aku keunikan dari desain grafis ini. Jadi tiap orang punya gaya sendiri-sendiri, punya style desain masing-masing. Nggak ada patokan untuk satu style di desain grafis ini. Jadi itu yang membuat aku tertarik karena karakteristik yang unik dan beragam dari desain grafis itu sendiri. Nah, masuk ke bidang pekerjaan. Menurut aku desain grafis ini sekarang ini ya pasti adalah job yang paling dibutuhkan di dunia ini. Yang nggak cuma di Indonesia, pasti di semua aspek kehidupan butuh yang namanya desain grafis ini. Kenapa dibutuhkan? Karena di setiap apa yang kita lihat itu pasti ada unsur desain di situ. Nah, maka dari itu desain grafis bisa masuk dalam job tersebut. Kenapa juga? Karena ada di mana-mana job ini. Desain grafis adalah salah satu job yang punya penghasilan yang cukup menjanjikan. Karena kita nggak cuma dapat klien dari Indonesia saja, kita juga bisa dapat klien dari luar negeri. Nah itu kan lumayan ya, USD misalnya, itu kan lebih tinggi dari mata uang kita. Nah penghasilan kita bisa lebih besar dari yang sekarang berkat job desain grafis itu. Nah job desain grafis juga paling dibutuhkan sekarang di dunia ini. Ada juga desain grafis ini punya gaji yang cukup menjanjikan. Lalu yang ketiga ini, desain grafis itu enaknya bisa kerja by remote. Jadi kita nggak harus datang ke kantor atau datang kemana, ke suatu tempat di perusahaan tersebut. Kita juga bisa bekerja lewat manapun, lewat kafe, lewat rumah, dimanapun itu, selama deadline yang sudah ada dan project-project yang kita handle itu bisa diselesaikan dalam tepat waktu. Nah karena bisa work by remote ini, desain grafis ini jadi sangat fleksibel tapi juga punya penghasilan menjanjikan. Nah, maka dari itu aspek-aspek positif yang aku sebutin dari tadi itu, dari awal sampai sekarang itu membuat aku tertarik sama desain grafis. Itulah kenapa aku suka sama desain grafis. Kalau menurut kamu gimana desain grafis? Aman ya? Bagus ya? Kamu juga suka ya? Atau biasa ya menurutmu? Oke ya. Oke, thank you Wan udah menemani aku pada kesempatan kali ini. Saya Immanuel Farko, nomor induk mahasiswa 2342110023, pamit untuk menutup sesi TED Talks pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you.